Wah, teman-teman, kalian pasti nggak nyangka sama yang satu ini. Bayangin kalau ondel-ondel yang biasanya kita lihat di jalanan, sekarang malah belajar ngaji Iqra. Beneran, ini bukan editan atau prank. Netizen sampai bilang, ini keren banget. Gimana sih jadinya? Yuk, kita lihat sama-sama. Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video unik dan seru lainnya. Oh iya, teman-teman. Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad dan tuliskan juga asal daerah kalian. Biar kita bisa tahu, siapa aja nih yang nonton video ini dari seluruh Indonesia. Perkenalan persiapan ondel-ondel ngaji. Di sebuah kampung kecil di Jakarta, ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Pagi itu, langit cerah, angin sepau-sepau berhembus membawa suara khas ibu kota, seperti klakson kendaraan dan tawa anak-anak yang bermain di gang kecil. Namun, di salah satu sudut kampung, ada sebuah pemandangan unik yang menarik perhatian banyak orang. Seorang anak kecil, sekitar 7 tahun, duduk dengan penuh semangat di atas tikar yang telah digelar di halaman mushola. Di depannya, terbuka sebuah buku Iqra jilid 1, lembarannya masih baru, menandakan perjalanan belajar membaca Al-Quran baru saja dimulai. Namun, bukan hanya si anak kecil ini yang bersiap untuk belajar. Di sebelahnya, dengan postur tinggi besar dan pakaian khas Betawi yang mencolok, berdiri sesosok ondel-ondel. Ya, ondel-ondel yang selama ini dikenal sebagai ikon budaya Betawi, kini akan mencoba sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, belajar membaca huruf hijaiyah. Para warga yang melintas mulai berhenti dan memperhatikan. Beberapa ibu-ibu yang baru pulang dari pasar membawa kantong belanja mereka, sesekali melemparkan pandangan heran. Ada pula bapak-bapak yang duduk di warung kopi, tertegun melihat kejadian tak biasa ini. Beneran tuh? Ondel-ondel mau belajar ngaji? Tanya salah satu dari mereka, setengah tidak percaya. Sementara itu, sang pemilik ondel-ondel, seorang lelaki parubaya bernama Bang Udin, sibuk memastikan bahwa ondel-ondel miliknya siap untuk belajar. Ia membetulkan posisi kepala ondel-ondel agar menghadap ke arah anak kecil yang akan mengajarkannya. Ayo, Bang Ondel, hari ini kita mulai belajar ya. Jangan malu-malu, katanya sambil terkekeh, mencoba membuat suasana lebih santai. Di sisi lain, anak kecil yang akan menjadi guru ondel-ondel hari itu tampak bersemangat. Namanya Fadil, bocah kelas 1 madrasah yang baru beberapa bulan lalu belajar membaca Iqra sendiri. Ia tampak bangga karena hari ini ia mendapat murid yang sangat spesial. Dengan suara lantang, ia berkata, "Baik, kita mulai dari huruf pertama ya, Bang Ondel." Warga yang berkumpul semakin banyak. Anak-anak kecil yang bermain di dekat mushola pun mulai mendekat, penasaran ingin melihat bagaimana ondel-ondel bisa membaca Iqra. Beberapa di antara mereka tertawa kecil, ada juga yang berbisik-bisik, mencoba menebak bagaimana caranya ondel-ondel akan belajar. Sebelum pelajaran dimulai, Bang Udin mengeluarkan sebuah speaker kecil dari tasnya. "Biar lebih afdal, kita pakai suara rekaman ya," ujarnya sambil menyalakan suara anak kecil yang membaca huruf hijaiyah dari speaker. Seiring dengan suara itu, ondel-ondel pun mulai mengikuti bacaan, mengangguk-anggukan kepalanya dengan gerakan khasnya. Tiba-tiba, terdengar suara seorang nenek yang sudah berumur, dengan logat Betawinya yang khas. "Ya Allah, ondel-ondel aja mau belajar ngaji, masa kita kagak?" katanya sambil tertawa. Ucapannya sontak membuat warga yang menonton ikut tertawa. Beberapa orang bahkan mulai mengambil ponsel mereka untuk merekam momen langka ini. Tidak butuh waktu lama, video tersebut mulai menyebar ke berbagai grup WhatsApp dan media sosial, memancing reaksi beragam dari netizen. Di tengah-tengah suasana heboh itu, Fadil tetap fokus. Dengan telunjuk kecilnya, ia menunjuk huruf pertama dalam buku Iqra. "Ayo, kita mulai dari huruf alif," katanya dengan penuh percaya diri. Semua mata tertuju pada ondel-ondel. Apakah ia akan bisa membaca dengan benar? Apakah Anda ingin bagian ini diperpanjang lagi dengan lebih banyak detail dan dialog? Saya bisa menambahkan lebih banyak latar belakang,
deskripsi suasana, hingga reaksi orang-orang yang menonton. Momen ondel-ondel mengaji reaksi netizen. Ketika Fadil dengan penuh semangat menunjuk huruf pertama dalam buku Iqra, suasana yang tadinya penuh dengan obrolan dan tawa mendadak menjadi lebih hening. Semua orang menatap ondel-ondel dengan rasa penasaran yang luar biasa. Bagaimana bisa sesosok boneka besar khas Betawi ini mengaji? Apakah benar ia bisa mengikuti bacaan Iqra? Ataukah ini hanya lelucon semata? Bang Udin, si pemilik ondel-ondel, segera menyalakan speaker kecil yang telah ia siapkan. Dari dalam speaker, terdengar suara seorang ustaz yang membaca huruf hijaiyah dengan jelas. Beberapa detik kemudian, tubuh ondel-ondel mulai bergoyang pelan. Warga yang menonton langsung tertawa kecil. Kemudian, secara ajaib, suara dari speaker terdengar lagi, kali ini seperti suara anak kecil yang mengikuti bacaan tadi. Ondel-ondelnya ikut baca. Dong, seru salah seorang warga, setengah kaget setengah tertawa. Fadil tersenyum lebar, merasa bangga karena muridnya bisa mengikuti instruksi dengan baik. Ia pun melanjutkan, menunjuk huruf berikutnya. Ba. Dan lagi-lagi, ondel-ondel menganggukkan kepalanya dengan irama khasnya sambil menirukan suara dari speaker. Beberapa orang di kerumunan mulai bertepuk tangan. Ya Allah, ini MAH nggak masuk akal. Lucu banget, asli, ujar seorang remaja sambil merekam video dengan ponselnya. Sementara itu, anak-anak kecil yang berkumpul mulai mengikuti bacaan. Mereka spontan berseru bersama-sama. Ba, Tea. Sekarang bukan hanya ondel-ondel yang mengaji, tapi juga anak-anak kampung yang ikut terinspirasi. Adegan ini menjadi pemandangan yang sangat langka, budaya Betawi yang khas berpadu dengan suasana religius yang menghangatkan hati. Dari kejauhan, seorang bapak tua yang sedang duduk di depan warung kopi tersenyum. Ia mengingat masa kecilnya ketika ia pertama kali belajar membaca Al-Quran. Zaman dulu MAH, nggak ada ondel-ondel ngaji begini. Tapi ini bagus, bisa bikin anak-anak jadi semangat belajar. Gumamnya dengan nada puas. Reaksi netizen yang heboh. Tanpa disadari, beberapa warga yang merekam kejadian ini sudah mulai mengunggah video ke media sosial. Dalam hitungan menit, video ini sudah menyebar luas ke berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts. Tak butuh waktu lama sebelum kolom komentar di berbagai platform mulai dibanjiri tanggapan netizen yang beragam. Gokil. Ondel-ondel aja ngaji, masa gue enggak? Astagfirullah, harus mulai belajar lagi nih. Budaya, agama bisa jalan bareng. Ini baru Betawi asli. Anak kecil ngajarin ondel-ondel ngaji. Ini konsep yang gak kepikiran sih, keren banget. Beberapa netizen bahkan mulai membuat meme dari potongan video tersebut. Ada yang mengedit gambar ondel-ondel dengan peci dan sarung, lalu menambahkan tulisan, Ustadz ondel-ondel, siap membimbing kita semua. Tak hanya di media sosial, video ini juga sampai masuk ke berbagai grup WhatsApp keluarga. Para ibu-ibu yang melihat video tersebut, langsung membagikannya ke teman-temannya. Bu, lihat deh. Ini ondel-ondel bisa ngaji loh. Masya Allah, lucu banget. Anak-anak jadi semangat ngaji kalau ada yang unik begini. Bahkan, seorang ustaz kondang yang memiliki banyak pengikut di Instagram ikut membagikan video tersebut. Dalam captionnya, ia menuliskan, belajar membaca Al-Quran bisa dimulai dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Bahkan dari sesuatu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Subhanallah. Semoga kita semua semakin rajin belajar Al-Quran. Komentar-komentar positif pun terus mengalir. Beberapa orang bahkan berharap agar konsep ini bisa dijadikan program edukasi untuk anak-anak di Jakarta. Warga mulai berdiskusi. Kembali ke lokasi kejadian, warga kampung masih belum bisa berhenti tertawa dan kagum. Seorang ibu mendekati Bang Udin dan bertanya, Bang, ini bisa jalan terus nggak? Kalau tiap sore ada ondel-ondel ngajarin anak-anak ngaji, pasti makin seru. Bang Udin yang mendengar permintaan itu, hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Wah, kalau tiap sore, ondel-ondelnya bisa capek, Bu. Tapi kalau sesekali sih, kenapa enggak? Warga lain pun mulai memberi ide tambahan.
Ada yang mengusulkan agar ondel-ondel ini dijadikan maskot dalam pengajian anak-anak, agar mereka lebih bersemangat dalam belajar agama. Ada juga yang ingin melihat ondel-ondel mengaji di berbagai acara Islam, seperti Maulid Nabi atau peringatan Isra Mikraj. Tapi yang jelas, kata seorang kakek tua yang sejak tadi menyimak, ini mengingatkan kita semua bahwa belajar agama itu harus menyenangkan. Jangan dibuat beban, tapi dibuat sesuatu yang menarik. Kalau ondel-ondel aja bisa jadi motivasi, apalagi kita manusia? Fadil yang mendengar semua pembicaraan ini hanya tersenyum lebar. Ia tidak menyangka bahwa hari ini, dirinya telah menciptakan momen yang begitu spesial. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh warga kampung dan bahkan masyarakat yang melihat video ini di media sosial. Hari itu, ondel-ondel bukan sekadar boneka budaya Betawi biasa. Ia telah menjadi simbol bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal bisa berpadu dengan indah, menginspirasi banyak orang untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Bagaimana? Apakah cerita ini sudah cukup detail? Atau ada bagian lain yang ingin ditambahkan? Saya bisa mengembangkan lebih jauh jika diperlukan. Kesimpulan pelajaran yang bisa diambil. Setelah ondel-ondel berhasil mengikuti bacaan Iqra dengan gerakan khasnya, suasana di kampung itu masih penuh dengan gelak tawa, kekaguman, dan obrolan seru. Beberapa warga masih asyik merekam momen tersebut, sementara anak-anak kecil bersemangat menirukan suara huruf hijaiyah yang baru saja mereka dengar. Namun, di balik keseruan dan keunikan kejadian ini, ada sebuah pesan mendalam yang bisa kita ambil. Belajar membaca Al-Quran bisa dimulai dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Jika ondel-ondel, sebuah simbol budaya Betawi yang biasanya hanya dikenal sebagai hiburan jalanan, bisa belajar, ngaji dan menghibur banyak orang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda belajar membaca Al-Quran. Bang Udin, sang pemilik ondel-ondel, tidak menyangka bahwa ide sederhana ini bisa memberikan dampak sebesar ini. Awalnya, ia hanya ingin memberikan hiburan yang berbeda bagi warga sekitar, tetapi ternyata, ini justru menjadi pengingat bagi banyak orang untuk kembali mendekatkan diri kepada agama. Seorang ibu yang sejak tadi ikut menonton tiba-tiba berujar, "Saya jadi kepikiran, anak saya masih belum lancar ngaji, padahal umurnya sudah 9 tahun. Kalau ondel-ondel aja bisa ngaji begini, masa anak saya nggak malu kalau masih malas-malasan?" Seorang bapak tua yang duduk di bangku panjang di depan mushola juga ikut angkat bicara. "Iya, zaman sekarang anak-anak lebih suka main HP. Tapi kalau ada cara belajar ngaji yang seru kayak gini, pasti mereka jadi lebih semangat." Fadil, bocah kecil yang tadi menjadi guru ondel-ondel, tersenyum bangga mendengar perbincangan itu. Walaupun usianya masih sangat muda, ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan, beberapa anak kecil lainnya mulai meminta untuk ikut belajar membaca Iqra bersama-sama. Bang Udin, yang masih berdiri di dekat ondel-ondelnya, mengusap dagunya sambil berpikir. Ia mulai menyadari bahwa ada potensi besar di balik kejadian ini. Mungkin ini bisa dijadikan program rutin buat anak-anak, gumamnya pelan. Seiring berjalannya waktu, video yang diunggah oleh warga semakin viral. Banyak orang dari berbagai daerah ikut berkomentar dan merasa terinspirasi. Gimana kalau konsep ondel-ondel ngaji ini dibuat keliling kampung? Bisa bikin anak-anak lebih semangat belajar. Coba ada di daerah lain juga. Ini ide yang luar biasa. Kita bisa melestarikan budaya sekaligus memperkuat nilai agama. Beberapa netizen bahkan mulai menghubungi Bang Udin untuk menanyakan apakah mereka bisa mengundang ondel-ondelnya ke acara pengajian atau peringatan Hari Besar Islam. Tidak lama setelah itu, seorang pemilik pesantren di Jakarta mengirimkan pesan melalui media sosial, "Kami tertarik untuk membuat program edukasi anak-anak dengan konsep ini. Jika memungkinkan, kami ingin berkolaborasi." Bang Udin yang awalnya hanya iseng kini benar-benar berpikir serius untuk mengembangkan ide ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia mulai membayangkan bagaimana jika lebih banyak ondel-ondel di Jakarta digunakan sebagai media edukasi untuk anak-anak. Sementara itu, Fadil semakin termotivasi untuk terus belajar dan mengajarkan teman-temannya mengaji. Ia mulai sering mengajak anak-anak lain untuk membaca Iqra bersama di mushola. Dengan bantuan Bang Udin dan warga sekitar, mereka mulai mengadakan sesi ngaji yang lebih interaktif dan menyenangkan. Tidak lama kemudian, mushola tempat mereka belajar mulai ramai setiap sore.
Anak-anak yang tadinya enggan mengaji kini berbondong-bondong datang, penasaran apakah ondel-ondel akan kembali menemani mereka belajar. Seiring waktu, tradisi ini menjadi fenomena yang lebih besar. Beberapa komunitas di Jakarta mulai mengikuti langkah Bang Udin dan mengadaptasi konsep ondel-ondel ngaji ke dalam berbagai acara pendidikan Islam. Bahkan, beberapa sekolah dan madrasah mulai menggunakan boneka ondel-ondel sebagai media pembelajaran untuk anak-anak yang baru belajar membaca huruf hijayah. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kejadian ini sangat sederhana tetapi mendalam. Belajar Al-Quran adalah kewajiban setiap muslim, tidak peduli usia, latar belakang, atau kondisi kita. Menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang harus selalu kita usahakan. Jika sesuatu yang kita anggap sekadar hiburan seperti ondel-ondel bisa mengaji, maka tentu kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk terus belajar. Pendidikan bisa dibuat menyenangkan, tidak semua anak tertarik untuk belajar dengan cara yang konvensional. Terkadang, pendekatan yang kreatif dan unik justru lebih efektif dalam menarik perhatian mereka dan menumbuhkan semangat belajar. Kolaborasi antara budaya dan agama bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Banyak yang menganggap bahwa budaya dan agama harus berjalan secara terpisah, padahal keduanya bisa saling melengkapi. Dalam kasus ini, ondel-ondel yang merupakan warisan budaya Betawi justru menjadi media yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Hari itu, kampung kecil di Jakarta bukan hanya menjadi saksi dari sesuatu yang unik dan menghibur, tetapi juga sebuah awal dari perubahan besar dalam cara anak-anak belajar agama. Dari sekadar eksperimen iseng, ondel-ondel ngaji telah menjadi simbol semangat belajar yang inspiratif bagi banyak orang. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, warga kampung masih terus membicarakan kejadian tadi sore. Gelak tawa dan obrolan mereka mengiringi langkah Bang Udin yang membereskan peralatan ondel-ondelnya, sementara Fadil masih duduk di mushola, dengan buku Iqro terbuka di pangkuannya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Besok, akan ada lebih banyak teman yang ikut belajar, lebih banyak anak yang ingin mengaji, dan lebih banyak orang yang terinspirasi untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan semua itu berawal dari sesuatu yang tidak terduga, ondel-ondel yang belajar mengaji. Gimana teman-teman? Seru banget, kan? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar lebih banyak yang terhibur dan termotivasi. Terus dukung channel ini biar kita bisa bikin konten yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa juga untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad, dan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.